Kita pakai hand sanitizer dulu ya. Pakai duduk. Sebelumnya Putri sudah tahu apa itu konseling? Belum, Bu. Oke. Jadi konseling itu merupakan proses pemberian bantuan kepada seorang individu yang sedang mengalami masalah. Dan masalahnya nanti itu si klien sendiri yang akan menyelesaikan. Jadi di sini Ibu yang membantu saya dalam menyelesaikan masalah saya. Iya, betul sekali. Tapi Bu, kalau saya cerita sama Ibu, apakah cerita saya ini terjaga? Jangan khawatir, ini rahasia hanya kita berdua yang tahu. Jadi Putri tidak usah takut dan sungkan kepada ibu. Ceritanya Putri aman sama ibu. Ceritakan apa yang Putri alami sekarang. Oke, Bu. Ya, terima kasih, Bu. Oke, sama-sama. Nah, apakah ada sesuatu yang ingin Putri ceritakan sama ibu? Begini, Bu, saya ingin menceritakan masalah yang sedang saya alami. Saya ingin menceritakannya kepada Ibu. Boleh ibu tahu apakah permasalahan yang Putri alami? Begini, Bu, 2 minggu yang lalu saya ketahuan membolos dari sekolah oleh orang tua saya. Kemudian saat saya di rumah, saya dimarahi oleh orang tua. Nah, mereka menanyakan mengapa saya membolos dari sekolah. Saya sangat takut, Bu. Nah, akhirnya saya jujur kepada mereka bahwa saya memang membolos dan saya katakan bahwa penyebab saya membolos adalah karena guru saya yang cara mengajarnya itu sangat tidak enak. Nah, sehingga saya membolos dari sekolah dan ketahuan. Saya takut, Bu. Oh iya, terus sudah berapa kali Putri membolos dalam 1 minggu terakhir ini? Sudah 2 kali, Bu. Nah, yang Putri alami sekarang bagaimana? Yang saya alami sekarang, Bu, saya sangat takut. Saya merasa tidak memiliki arti, Bu. Saya malu, Bu. Dan saya sangat tertekan. Sehingga saya sangat takut dan saya ingin lari dari masalah yang saya hadapi sekarang, Bu. Apalagi, Bu, saya akhir-akhir ini tidak suka dengan suasana kelas. Itu kenapa saya memilih bolos dan tidak masuk di dalam pembelajaran, Bu. Iya. Ibu mengerti dan ibu sangat prihatin mendengarnya. Dan ibu sangat merasakan apa yang kamu rasakan saat ini. Tampaknya dari hasil pengamatan ibu dalam eksplorasi masalah, sepertinya semua hal yang Putri ungkapkan kepada ibu merupakan gambaran dari perasaan ketakutan Putri yang sangat luar biasa, karena Putri sangat takut kehilangan perhatian dan rasa sayang dari orang tua. Iya, Bu. Iya. Berarti dari pernyataan Putri, ibu dapat mengidentifikasi bahwa Putri mengalami kebingungan dalam menghadapi kondisi belajar yang tidak mengenakan, sehingga Putri memilih untuk membolos agar dapat diperhatikan. Kalau menurut Putri bagaimana? Benar, Bu, dan saya tahu tindakan membolos itu adalah tindakan yang tepat bukanlah tindakan yang tepat untuk saya ambil. Nah, akan tetapi saya sudah benar-benar tidak merasa nyaman diajar oleh guru tersebut, sehingga cara saya untuk melepaskan diri dari kepenatan pikiran saya ini dengan cara membolos, Bu. Oke, sekarang dari segala proses konseling yang telah kita lakukan, Ibu mendapatkan gambaran bahwa selama ini Putri mengalami masalah dikarenakan Putri melarikan diri dari permasalahan yang kamu hadapi di kelas, yaitu tidak mampu menyesuaikan diri dengan guru yang mengajar di kelas kamu, dan ternyata tidak sesuai dengan harapan Putri selama ini terhadap sosok guru yang mengajar di dalam kelas. Iya, Bu. Oke. Baiklah, sekarang Ibu ingin bertanya kepada Putri, bagaimana keadaan Putri, bagaimana keadaan kelas tempat Putri bersekolah? Nah, keadaan di kelas itu, Bu, seperti keadaan kelas pada umumnya, Bu. Namun, tidak ada perbedaan, tetapi guru-guru yang mengajar di kelas itu sering membuat saya tidak merasa nyaman, sehingga saya sering membolos dari sekolah, Bu.
Tidak juga Bu, hanya beberapa saja. Contohnya itu guru matematika Bu. Memangnya ada apa dengan guru matematika tersebut? Tidak kenapa-napa Bu, cuman saya kurang suka dengan model pembelajarannya Bu. Oke, Ibu yakin kamu akan berbicara apa adanya karena Ibu akan mendengarkan dengan sebaik-baiknya. Iya Bu. Oke, sekarang kita mengetahui bagaimana perasaan Putri kepada guru yang membuat kamu sering membolos dari sekolah. Sedangkan fokus permasalahan kita sekarang adalah perilaku membolos. Mengenai tindakan membolos Putri, apakah kamu merasa itu bagian dari tindakan pelarian Putri atas rasa ketidakpuasan pada guru di kelas? Iya Bu, kalau mengingat guru itu saya benar-benar emosi dan terbawa suasana amarah Bu. Nah, saya memang merasakan tindakan saya membolos ini merupakan salah satu upaya pelarian saya dari kelas Bu, dari keadaan kelas yang tidak sesuai dengan harapan saya Bu. Iya, Ibu maklumi, Putri memang terbawa suasana. Kamu merasa bahwa tindakan membolos ini memang sebagai pelarian dari suasana tidak menyenangkan di kelas. Putri sadar tidak bagaimana akibat dari tindakan membolos ini, baik pada diri maupun orang tua? Iya Bu, saya sadar, saya benar-benar menyadarinya Bu. Bahkan saya mengalaminya sendiri Bu, sampai saya benar-benar dimarahi sama orang tua, dan juga tindakan saya yang membolos ini tidak membawa perubahan pada diri saya apapun terhadap kondisi di kelas saya malah membolos, membuat hubungan saya dengan orang tua dan guru menjadi renggang Bu. Oke, dari jawaban kamu tadi, Ibu mengetahui bahwa kamu sadar akibat yang timbul dari tindakan membolos. Tetapi kenapa tindakan membolos tetap Putri ambil sebagai jalan pelarian atas ketidaknyamanan Putri di kelas? Saya melakukan itu Bu agar saya mendapatkan perhatian, saya dapat didengar, dan saya dapat menyampaikan kepada guru tersebut bahwa secara mengajarnya itu banyak tidak disukai oleh siswa. Nah, kalau tidak melalui cara itu Bu, saya tidak tahu lagi bagaimana menyampaikan dengan cara apa Bu. Oke, saya sangat senang mendengarnya. Sekarang setelah proses wawancara konseling kita selesai, ada baiknya kita menarik beberapa kesimpulan agar proses konseling kita ini semakin jelas. Ya, Bu. Yang pertama itu, Putri membolos dari sekolah karena cara mengajar guru di kelas yang tidak membuat kamu nyaman. Yang kedua, kamu mengetahui bahwa tindakan membolos itu salah, tetapi kamu tetap melakukannya karena tidak ada cara lain untuk menyampaikan keinginan kamu. Terus, yang terakhir, Putri menyadari bahwa penyebab perilaku membolos tidak hanya datang dari luar, tetapi dari dalam diri kamu yang terungkap melalui beberapa teknik konseling yang Ibu lakukan, sehingga Ibu dapat memberikan beberapa arahan yang sesuai dengan permasalahan yang kamu hadapi. Iya Bu, saya akan mengintrospeksi diri saya lagi dan akan mencoba memperbaiki perilaku saya, dan saya akan mencoba untuk menerapkan arahan yang telah Ibu berikan untuk memperbaiki diri saya. Nah, terima kasih sebelumnya Bu sudah mau mendengarkan keluh kesah saya. Oke, sebelum kita akhiri pertemuan ini, Ibu akan mengevaluasi proses kegiatan konseling kita, bahwa Putri sudah bijak dalam mengambil keputusan. Itu Ibu sangat bangga sama Putri. Apakah Putri berkenan jika pertemuan kita ini dilanjutkan minggu depan? Boleh Bu. Baik, kita ketemu minggu depan ya, karena Ibu mau melihat perkembangan kamu ke depannya seperti bagaimana. Ibu tutup pertemuan kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Ya, Sama-sama. Mari Bu. ya. Hati-hati. Iya Bu.